Halo, perkenalkan nama saya Dimas Sirabular dengan NIM 11 124 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas praktikum yang ke-11, yang dimana di sini kita disuruh membuat aplikasi cash flow. Nah, aplikasi cash flow itu adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, di praktikum sebelumnya kita sudah membuat aplikasi cash flow, tapi kita belum memiliki UI. Pada praktikum ini, implementasikan UI pada aplikasi cash flow agar mirip seperti tampilan pada aplikasi To Do di bagian 2.2. Nah, jadi di praktikum kali ini kita disuruh untuk membuat pengimplementasian dari aplikasi cash flow yang sudah kita buat di praktikum sebelumnya. Nah, jadi kita akan membuat aplikasinya itu agar mirip seperti tampilan pada aplikasi itu di bagian 2.2 gitu. Bukan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan antarmuka pengguna atau UI pada aplikasi Cashflow yang sebelumnya belum memiliki tampilan visual. Nah, fokus utamanya itu adalah menerapkan desain dan fungsionalitas yang serupa dengan aplikasi To-Do yang telah dipelajari, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara intuitif dan efisien. Nah, untuk fitur utamanya itu aplikasi Cashflow ini terlengkapi dengan fitur-fungsi berikut. Yang pertama itu manajemen transaksi, yaitu mendukung dua jenis transaksi. Yang pertama pemasukan atau inflow dan pengeluaran atau outflow. Setiap transaksinya itu dilengkapi dengan informasi seperti sumber, kategori, jumlah, deskripsi, dan gambar sampul. Itu adalah opsional. Nah, pengelolaan data, yaitu penyimpanan data menggunakan UUID sebagai kunci unik. Dan pencatatan waktu otomatis, yaitu create date dan update date. Ada juga keamanan, yaitu setiap akses data diverifikasi melalui out context. Agar hanya pengguna yang login yang dapat mengakses data miliknya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke fitur-fitur dalam Cashflow ini. Yang pertama ada entities. Untuk kodenya dapat kita lihat di gambar ini. Nah, ini dia. Oke, jadi entities ini memiliki fungsi yaitu untuk mengembangkan user interface atau UI berbasis web pada aplikasi Cashflow yang sudah ada. Jadi dia mereplikasi desain dan fungsionalitas dari aplikasi dulu yang disediakan sebagai proyek starter. ID dan pemilik. ID dan pemilik. Jadi ID itu adalah kunci utama atau UUID dan dibuat otomatis menggunakan generate value. Ada juga user ID yaitu ID pengguna pemilik catatan. Untuk detail transaksinya itu, yang pertama ada tipe yaitu jenis transaksi. Dia inflow atau outflow. Ada juga amount yaitu nominal uangnya. Ada juga source atau sumber atau tujuan dana. Misalnya itu gaji, maka atau makanan. Ada juga label seperti kategori transaksi, misalnya investasi dan tagihan. Ada juga description yaitu deskripsi tambahan untuk detail dari transaksinya itu. Ada juga cover atau nama nama file covernya. Ini adalah opsional. Dan ada juga waktu otomatis atau timestamp, yaitu terdiri dari create date, yaitu waktu pembuatan. Ini diisi otomatis saat penyimpanan. Dan ada juga update date, yaitu waktu pembaruan. Diisi otomatis juga saat penyimpanan atau pembaruan. Gitu. Nah, selanjutnya ada juga kelas controller. Untuk kodenya bisa kita lihat dalam slide ini. Nah, jadi controller ini memiliki akses data yaitu cash flow controller atau REST API, yaitu ada UR base atau AP atau cash flow. Fungsi utamanya itu yaitu yang pertama ada POS yaitu membuat transaksi yang baru, ada juga GET yaitu mengambil daftar transaksi atau mendukung pencarian. Ada juga GET atau ID itu untuk mengambil satu transaksi spesifik. Ada juga put ID yaitu memperbarui transaksi, ada juga delete ID yaitu menghapus transaksi. Ada juga get atau labels, yaitu untuk mengambil semua kategori label unik. Ada juga sini fungsi keamanan, yaitu setiap requestnya itu wajib melalui validasi autentikasi atau out context dan memastikan hanya memproses data yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login. Nah, selanjutnya ada DTO, yang terdiri dari cash flow form, yaitu kelas cash flow ini adalah sebuah data transfer objek atau DTO
yang dirancang itu untuk membawa dan memvalidasi data aliran kas saat diterima dari klien. Misalnya itu dari formulir di front end atau saat dikirimkan kembali. Untuk fungsinya itu, dia melakukan pemindahan data atau bertindak sebagai wadah sementara untuk data yang dikirimkan melalui permintaan HTTP, misalnya dalam post atau put request. Ada juga fungsinya sebagai decoupling, yaitu memisahkan representasi data dari entity cache flow sebenarnya. Jadi ini memungkinkan kita untuk menambahkan field khusus UI atau formulir tanpa membebani eh, entity entity dari si cache flow-nya itu database. Ada juga identifikasi dan tipe yang terdiri dari ID atau UUID. Itu adalah ID transaksi digunakan terutama untuk operasi update atau delete. Terdiri juga dari tipe atau string. Jadi ini merupakan jenis transaksi, yaitu inflow atau pemasukan, atau dia outflow atau pengeluaran. Ada juga detail transaksi yang terdiri dari source, yaitu sumber pemasukan atau total tujuan pengeluaran. Ada juga label, yaitu kategori transaksi, amount, yaitu nominal uang. Bisa juga dia terdiri dari ada juga description, yaitu deskripsi atau catatan tambahan. Untuk ada juga atribut khusus dari form atau UI yang terdiri dari confirm source, yaitu digunakan untuk mengkonfirmasi keamanan saat proses penghapusan yaitu saat proses penghapusan atau delete. Field ini juga bersifat khusus untuk UI atau formulir dan tidak ada dalam entity cache flow. Selanjutnya di DTO ini ada juga kelas cover case low form, yaitu DTO untuk upload file. Nah, cover cache flow form ini adalah sebuah data transfer object atau DTO khusus yang digunakan untuk mengenangani proses upload file gambar cover yang terkait dengan transaksi cache flow. Untuk atribut utamanya itu terdiri dari ID atau UUID. Dia adalah ID dari transaksi cache flow yang akan diperbarui atau ditambahkan covernya. Ada juga cover file atau multi-part file, yaitu objek yang merepresentasikan file yang diupload dari klien menggunakan form data. Selanjutnya ada validasi yang diberi anotasi not null atau artinya itu covernya itu tidak boleh kosong. Ini untuk memastikan file itu wajib disertakan saat mensubmit formnya. Nah, ada juga fungsi dan validasi pembantu atau helper methods, yaitu kelas ini menyediakan metode pembantu untuk memudahkan penanganan dan validasi file sebelum disimpan ke server. Terdiri dari is empty, yaitu memeriksa apakah file itu benar-benar ada dan tidak kosong. Ada juga get original file name, yaitu untuk mendapatkan nama asli file dari klien. Ada juga is valid image, yaitu melakukan validasi tipe konten atau content type untuk memastikan file yang diupload itu adalah salah satu dari format gambar yang diizinkan. Atau dia bisa yang diizinkannya itu ya adalah image atau GPA, ada image PNG, image GIF, atau image WebP. Dan yang terakhir itu ada is size valid atau long max size, yaitu memeriksa apakah ukuran file yang diupload itu tidak melebihi batas atau maksimum atau max size yang ditentukan. Untuk kurinya kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya ada juga kelas service, yaitu ada cash flow service, itu lapisan logika bisnis. Nah, cash flow service ini adalah komponen Spring Service yang menerapkan logika bisnis untuk mengelola transaksi aliran kas. Nah, service ini bertindak sebagai perantara antara controller atau lapisan presentasi dan repository atau lapisan data. Fungsi-fungsi utama dalam cash flow service ini ada create cash flow, yaitu menciptakan transaksi aliran kas baru. Ada juga get all cash flow, yaitu mengambil daftar semua transaksi milik pengguna atau mendukung pencarian. Ada juga get cash flow by ID, yaitu mengambil satu transaksi spesifik. Ada juga get all labels, yaitu mengambil daftar semua kategori atau label unik yang digunakan oleh pengguna. Ada juga update cash flow, yaitu memperbarui detail transaksi yang sudah ada. Ada juga delete cash flow, yaitu menghapus transaksi secara permanen. Dan terakhir ada update cover, yaitu memperbarui nama file gambar cover transaksi. Yang terakhir itu ada fokus keamanan atau otoritasi, yaitu semua fungsi kecuali create cash flow dan update cover wajib memverifikasi user ID bersama dengan ID transaksi untuk memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses data milik mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada juga repository. Nah, kodenya bisa kita lihat di sini. Nah, repository ini terdiri dari kelas Cashflow Repository, yaitu lapisan akses data atau GPA. Nah, Cashflow Repository ini adalah interface di lapisan data
yang bertanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan tabel cash flow di database-nya. Nah, poin kuncinya itu ada CRUD dasar, yaitu mewaris kemampuan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete dari JP repository secara otomatis. Nah, otoritas wajibnya itu fungsi utama semua bentuk khusus adalah memfilter data berdasarkan user ID atau ID pengguna untuk memastikan setiap pengguna itu hanya mengakses data miliknya. Untuk fungsi pencarian data itu yaitu menggunakan fungsi find by user ID atau find by ID, find by I dan user ID. Jadi itu metode khusus sederhana untuk mengambil data berdasarkan ID pengguna atau kombinasi transaksi dan ID pengguna. Ada juga fungsi find by user ID with search, yaitu menggunakan anotasi query untuk melakukan pencarian tabel yang fleksibel berdasarkan source, label, atau description sambil tetap memfilter berdasarkan user ID. Ada juga fungsi find ID, ada juga fungsi find distinct label by user ID, yaitu menggunakan query untuk mengambil daftar label atau kategori unik yang digunakan oleh pengguna. Dan terakhir, ada fungsi delete by ID and user ID, yaitu metode untuk menghapus data dengan verifikasi kepemilikan. Nah, selanjutnya juga ada view. Untuk kelas view ini ada cash flow home view, yaitu halaman utama web. Nah, untuk cash flow home view ini adalah Spring MVC controller yang fokus pada penyajian halaman utama atau cash flow. Untuk fungsi utamanya itu adalah autentikasi, yaitu memastikan pengguna terautentikasi sebelum memproses permintaan. Ada juga pengambilan data, yaitu mengambil semua transaksi cash flow pengguna menggunakan filter search. Ada juga penghitungan ringkas, yaitu secara otomatis menghitung total pemasukan atau inflow dan total pengeluaran atau outflow dan saldo akhir balance menggunakan Java Streams. Dan terakhir itu dia sebagai penyajian view, yaitu membuat semua data atau transaksi, ringkasan, dan formulir kosong ke dalam metode untuk ditampilkan pada halaman HTML utama. Nah, ada juga details, yaitu kelas conceal, yaitu menyimpan penyimpanan data. Nah, fungsinya itu menyimpan nilai-nilai statis yang tidak berubah atau konstan, menghindari penggunaan magic strings dalam kode utama aplikasi. Untuk isinya itu, yang pertama ada kunci sesi, yaitu mendefinisikan kunci untuk token dan user ID, key out token key user ID, dan selanjutnya ada page view, yaitu menyediakan jalur lengkap ke file template halaman HTML yang digunakan oleh Spring MVC Controller, misalnya template page cache flow home. Untuk manfaatnya itu yaitu memastikan konsistensi, mengurangi kesalahan pengetikan atau typo, dan membuat kode itu lebih mudah dikelola. Nah, ada juga ini template, yaitu struktur untuk organisasi template HTML yang digunakan oleh aplikasi web kita. Nah, ini dipisahkan berdasarkan fungsi dan jenis file. Yang pertama adalah layout, yaitu berisi template dasar atau base HTML yang digunakan ulang oleh halaman lain. Ada juga model atau cache flow yang berisi fragmen atau modal formulir untuk interaksi data. Ada juga page yang berisi template halaman lengkap yang memiliki endpoint URL sendiri. Dan dia terdiri dari page cache flow dan page out and page to do's. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan template utama itu dari elemen yang dapat digunakan kembali atau model membuat tampilannya itu lebih terstruktur dan mudah dikelola. Nah, demikian untuk penjelasan dari cache flow kali ini. Coba masuk ke, nah, ini dia untuk kode yang saya jelaskan tadi. Untuk template-nya itu kita bisa, ini dia masuknya ada ini, ada layout, ada models, dan juga page. Oke, kita coba masuk ke application UI-nya. Nah,
Oke, kita coba masuk ke, nah ini dia untuk cash flow-nya itu. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, ini dia UI dari cash flow-nya. Sini kita bisa menggunakan beberapa fitur. Yang pertama ada tambah cash flow. Kita bisa meliti dia pemasukan atau pengeluaran. Supaya kita coba pemasukan. Nah, kita buat juga di sini sumbernya. Dia contohnya dari gaji seperti itu. Nah, untuk labelnya ini kita buat gajinya itu gaji apa? Contohnya gaji bulanan. Dan juga jumlah dari pemasukannya ya 100.000. Nah, deskripsinya itu bisa kita buat contohnya gaji bulan Desember. Nah, selanjutnya kita buat simpan. Kan keluaran beli seperti ini dan otomatis ya terisi total pemasukan dan saldo kita berapa. Seperti itu. Dan juga bisa buat pengeluaran. Ini dia pengeluaran. Sumbernya itu dari gaji. Nah, kita buat contohnya untuk nah, otomatis kita buat di sini pengeluaran, ada juga pengeluaran kita 100.000 dan saldo kita otomatis nol seperti itu. Untuk menghapus si daftarnya ini kita tinggal pencet hapus, terus kita buat nama sumbernya. Sini sumbernya itu gaji. Nah, untuk yang kita hapus, nah maka si pemasukan tadi akan terhapus seperti itu. Nah, di sini juga ada langsung dibuat otomatis waktunya yaitu waktu sekarang seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan dari bentar. Demikian untuk penjelasan dari cash flow saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.